Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman. Dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai ibu mertua, Lukman Tambose sebagai Pak RT, Siska Jawa sebagai Endah, Ipin sebagai Udin Ojek, Hari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Kuatkanlah hatimu, hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Sahabat pendengar, sekarang kita lanjutkan kisah Udin Bui. Udah cepetan bang, Kenapa? udah gak sabar nih. Gak sabar ngapain? Kenapa? Gak usah ditanya, dengerin cerita Udin Bui ini. Kemarin udah sampai mana? Udin dipecat dari kerja jadi sopir di tempatnya Pak Abidin, Bang. Ya Iya, betul, dipecat jadi sopir sebelum sempat nyopir. Aneh. Iya juga, aneh ya. Nah, Udin yang dipecat di hari pertama kerja merasa sedih. Sedih, bin, bingung, bin, pusing. Bang, Hah? kenapa pakai bin bang? Iya, Bang. Emangnya kata bisa beranak, Bang? Tadinya Udin pusing, pusingnya bikin bingung, bingungnya bikin sedih. Tuh kan beranak kan, iya kan? Yaudah, kita terusin ya. Ya. Nah, Udin pulang. Ia menemui Sri yang sedang menggendong Budi. Budi kelihatan lelap dalam gendongan Sri. Lagi tidur ya? Iya, badannya panas. Kenapa? Gak ngerti, aku kan bukan dokter. Iya juga. Ya, Sri bicara dengan nada yang datar. Udin merasa bersalah. Lalu mendekati Budi dan memeriksa keningnya. Panas. Kan aku tadi udah bilang. Udah dikompres. Udah, Bang. Kok masih panas? Gak ngerti, aku kan bukan dokter. Ngompresnya udah bener. Rasanya sih udah. Tapi kok masih panas juga? Aku kan udah bilang, aku ini bukan dokter, Bang. Kok kamu marah? Bang, kalau anak sakit, obatnya bukan cuma dikompres, tapi dikasih obat. Yang bisa ngasih obat itu dokter. Abang dari tadi nggak ngerti juga sih. Maksud kamu, Budi kita bawa ke dokter? Iya. Sama dokter diperiksa, terus dikasih obat? Iya. Abang nggak punya duit. Kamu punya duit? Enggak. Kasihan si Budi. Yang kasihan itu Sri. Yang sakit kan Budi. Yang rasain kan ibunya. Yang ngerasa sakit Budi. Soalnya yang panas Budi. Yang ngerasa sakit Udin. Coba dengerin. Udin merasa sakit. Hatinya kerasa kecabik-cabik. Nah kan, sebagai kepala rumah tangga, mestinya dia yang tanggung jawab. Nah, sekarang Budi sakit. Tapi dia nggak bisa bawa ke dokter. Bisa aja. Kenapa? Si itu belokin cerita sih. Oke. Nah, ceritanya Udin ngambil Budi dari gendongan Sri. Budi digendong. Kerasa banget badan Budi panas. Panas di sekujur badan Budi menjalar ke badan Udin. Kan tadi Udin dapat duit. Gaji dari Pak Abidin. Udin baru ingat ada amplop gaji di saku celananya. Kalau nggak diingetin,
Pasti situ lupa Udin punya duit ya. Ya enggak. Emang gitu ceritanya? Ye. Coba dengerin terusannya. Udin tiba-tiba tersenyum pada Sri. Kenapa abang senyum-senyum? Abang punya duit. Gaji bulan ini. Emang udah gajian? Udah. Abang masuk kerja, langsung dapat gaji. Hah? Tapi besok abang sudah nggak kerja lagi di Pak Abidin. Kenapa? Dipecat. Abang dipecat. Iya. Abang nabrak. Enggak. Terus abang salah? Enggak. Terus kenapa dipecat? Enggak tahu. Abang kan bukan Pak Abidin. Balikin Udin ngebales si Sri tuh. Bisa ngebales, bisa enggak. Ya jelas-jelas ngebales kan Bang. Hmm. Kok masih bilang enggak? Ya bisa bilang, bisa enggak. Ya ngeles dah. Bisa ngeles, kenapa enggak? Udah bang, terusin Iya, aja iya. bang, terusin. Iya. Oke. Nah, Udin lalu membawa Budi ke dokter. Mereka naik ojek milik Udin Ojek. Tadinya mereka mau naik 2 motor ojek, tapi Udin Ojek minjemin motornya. Bawa aja Bang Udin. Nggak apa-apa Bang Udin. Agak apa-apa. Lagian saya kan juga pengen istirahat Bang Udin. Ya udah, motornya saya bawa ya Bang Udin. Ya silakan Bang Udin. Makasih Bang Udin. Iya Bang Udin, hati-hati. Sampai di tempat praktek dokter, Udin segera mendaftar. Mereka menunggu giliran. Kebetulan pasien yang berobat nggak seberapa banyak. Tiba giliran Budi diperiksa. Dokter mengatakan Budi demam karena gizinya kurang. Istilah dokter malnutrisi. Nah, terus dokter memberikan resep berupa vitamin. Dan mereka menebus di apotik. Sesampai di rumah, Udin segera mengembalikan motornya kepada Udin Ojek yang cuma minta diganti uang bensin, bukan ongkos ojek. Udin bilang terima kasih. Lanjut cerita, sekarang Budi lagi tidur setelah makan obat. Udin dan Sri duduk di ruang tamu. Mereka ngomong tentang kebaikan Udin Ojek. Nah, terus topik pembicaraan pindah ke banyak hal, termasuk soal Udin yang baru kerja sehari tapi udah dipecat. Hari ini aku seneng Bang. Tapi juga sedih. Senengnya? Abang gajian. Jadi Budi bisa ke dokter. Sedihnya? Abang udah gak kerja lagi. Bisa gitu ya? Gitu gimana? Pas kita butuh duit, ada. Iya ya Bang. Kayaknya emang udah diatur sama yang di atas. Kayaknya emang gitu Bang. Kalau diinget-inget, saben hari selalu ada rezeki. Dari kecil sampai sekarang masih bisa makan. Alhamdulillah. Wah, kayaknya udah lama banget kita nggak ngucap syukur. Alhamdulillah. Lagi susah gini, ngucap alhamdulillah jadi adem ya Bang. Iya. Itu bagus. Ya, Udin dan Sri makin paham kalau hidup emang udah diatur sama Sang Maha Pengatur. Lahir, jodoh, rejeki, ajal, juga takdir udah ada garisnya. Manusia kayak mereka cuman wajib usaha. Ternyata yang bisa bikin orang bersyukur bukan harta, tapi keikhlasan. Kok udah kayak ceramah gini jadinya. Ini bukan ceramah, Mas. Ini pelajaran hidup. Iya bang. Ayo setuju bang. Wah, ini suasananya udah kayak di musola aja nih Bang. Mas. Syukur itu kudu dilakonin di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di musola sama masjid aja. Ya kan? Nah, tuh, dengerin tuh.
Nah, Udin dan Sri terus diskusi. Mereka saling ingetin. Hidup keluarga mereka emang belum benar. Mereka sadar itu. Hidup mereka emang belum dekat sama Tuhan. Mereka paham itu. Hidup mereka masih dihitung sama dunia. Mereka juga ngerti itu. Makanya mereka mulai belajar ikhlas. Biar hidup jadi lebih tenang, lebih enteng. Iya, Iya, bener. benar. Yakin bisa? Yakin? Kayaknya abang yang malah nggak yakin. Emang? Abang kudu yakin. Kalau nggak yakin, Abang jadi nggak ikhlas. emang belum ikhlas. Hah? Masih ada sakit hatinya. Sakit hati emang bikin nggak ikhlas, Bang. Jadi gimana dong? Dibuang aja. Kemana? Keselokan. Hebat juga tuh Bini. Oh iya. Emang hebat tuh. Bini kalau bisa ngajak suami jadi bener. Wih, hebat bener. Paten. Tapi seringnya tahu nggak? Bini itu takut sama suami. Bini saya nggak takut sama saya. Tapi situ yang takut sama bini, Mas. Ya kan? Udin dan Sri saling ngingetin buat lebih sadar, lebih nerimo, lebih ngelihat masalah dari sisi baiknya. Tapi gampang teorinya, nggak gampang prakteknya. Ya, makanya banyak yang cuma ngomong, nggak bisa prakteknya itu. Betul. Orang bilang, teori. Betul. Kok situ taltul-taltul aja sih? Betul. Kalau emang mau ngomong betul yang lengkap. Kalau betul, itu benar-benar betul. Kalau cuma tul, Ada benernya, ada salahnya. ya udah. Oke, omongan saya tadi menurut situ salahnya di mana coba? Begini ya. Bisa aja Udin sama Sri itu benar-benar bisa meraktekin. Betul juga ya. Tuh. Tuh. Situ kan pakai tul juga. Ya kan? Nah. Usaha Udin nggak lempeng-lempeng amat. Ada ujiannya. Kayak sekolah aja pakai ujian. Biar naik kelas, Bang. Yoi. Yang tadi tul, sekarang yoi. Kan variasi. Ya Allah. Kayak motor aja. Bang, udah deh. Sekarang gini aja, Bang. Terusin ceritanya, Bang. Oh, masih mau denger cerita lanjutannya? Yo, Situ? Yoi. Iya, boleh. Ya, sekarang Sri kedatangan Bu Endah. Ya, Bu Endah bigos nih. Bigos apaan tuh, Mas? Biang gosip. Kirain biang gosokan. Bu Endah, masuk Bu. Nggak usah, cuman mau nganter ini kok. Pisang goreng. Alhamdulillah. Maaf loh Mbak Sri, udah lama nggak main, nggak nengokin Budi. Budi sehat? Alhamdulillah. Oh, Budi udah sehat. Tadinya panas. panas? Udah ke dokter? Alhamdulillah udah. Udah nebus obat belum? Alhamdulillah udah. Bisa bawa ke dokter, kayaknya Bang Udin udah kerja nih. Alhamdulillah belum. Mulai deh. Mulai apaan? Mulai gosip. Waduh, hebat juga Bang Udin. Nggak kerja, tapi punya duit. Alhamdulillah. Rezeki dari mana aja, Bu? Suami saya kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Oh, gitu ya? Ya iya, kayaknya suami saya itu perlu belajar ke Bang Udin deh. Nganggur, tapi duitnya banyak. Nggak banyak sih, Bu. Cukup aja. Maksudnya cukup banyak. Ngiri aja. Alhamdulillah, rezeki udah ada yang ngatur, Bu. Nah, kalau saya lagi butuh, boleh dong pinjem uang. Gimana ya? Kalau mulai kaya, jangan pelit.
Udin ngedenger cerita Sri tentang kelakuan Bu Endah jadi kesel. Sri ngingetin Udin buat lebih sabar. Udin sih masih kesel aja. Dia nyomot pisang goreng dan makan sambil ngomong. Mestinya dia ingat kalau udah tua. Ih, kesel boleh. Tapi jangan sambil makan, Bang. Orang kesel boleh. Ih, ngomongin orangnya, pisang gorengnya mau. Udin cuma kaget, tapi nerusin aja makannya lagi. Tanggung. Tanggung katanya. Udin belajar banyak dari kesabaran Sri. Dia pengen juga lebih ikhlas. Pengen lebih nerimo. Pengen lebih berbaik sangka. Makanya Udin nyoba buat ngetes kesabarannya. Dia jalan ke warung, ngelewatin beberapa orang yang lagi duduk di pos ronda. Permisi, Bang. Mau kemana malam-malam gini? Nyari rokok. Hati-hati, banyak maling. Makasih udah diingetin. Nggak usah takut, Mas. Situ kan bekas maling juga. Insya Allah. Sekarang udah tobat, Bang. Buset. Pinter banget dah ngejawabnya. Udin tersenyum, lalu berjalan ke warung. Ujang, Eeng, dan Pardi saling pandang. Kita mesti lebih hati-hati nih. Kalau maling udah mulai baik, udah mulai pasang umpan. Loh, nggak bisa dibiarkan. Nah, terus kita mesti ngapain? Ngopi. Ujungnya. Kok malah ngopi? Iya, biar mata lebih melek, jaga lebih waspada. Punya duit nggak? Nggak. Gimana mau ngopi kalau nggak punya duit? Kacau. Ya, Udin seneng banget bisa nahan amarahnya. Gak cuman itu, dia juga nyoba buat kerja. Kalau ada yang lagi benerin genteng bocor, dia datengin. Kayak sekarang nih, dia lagi ke rumah Bu Rubinah yang gentengnya bocor. Mamat, anak Bu Rubinah, kelihatan sendirian ngebenerin genteng. Lagi benerin genteng, Bang. Oh, Emang bisa sendiri? kagak. Biar saya bantu, Bang. Kagak usah. Kenapa, Bang? Nah, lu kan bekas maling. Kalau lu bantu, ntar lu lihat-lihat ke dalam. Ntar rumah emak gue lu santronin. Nggak boleh gitu dong. Seuson itu. Buruk sangka itu namanya. Kurang asem banget tuh si Mamat. Bukan kurang asem, dia tuh orangnya lugu. Emang hampir semua orang punya anggapan kayak gitu ke Udin. Cuman si Mamat ini ya belak-belakan gitu orangnya. Oh gitu. Ya udah, terusin aja. Oke, terusin boleh. Nah, Udin diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Hatinya sih sakit gitu loh. Tapi dia nggak mau marah. Dia nggak mau ngeladenin orang kayak Mamat. Udin terus pergi ke pangkalan ojek. Elah, ujian kesabaran lagi nih, Bang. Iya, Nah, Udin ketemu beberapa tukang ojek yang lagi mangkal. Udin ojek juga ada di situ. Udin ngedeketin Udin ojek. Bilang mau ngegantiin kalau pas Udin ojek istirahat. Bang, tumben si Udin gak dikerjain tukang ojek lain. Bukan enggak, tapi belum. Bukan, emang ceritanya gitu. Pas Udin ojek istirahat, Udin ganti yang ojek. Beberapa kali Udin mau dapat penumpang, tukang ojek lain nyerobot. Setengah nantangin. Udin ya cuman senyum, dia berusaha sabar. Sampai agak sore Udin ngebalikin motor. Alhamdulillah, dapat 5.000. Emangnya lagi sepi? Teman lain kali lagi butuh duit. Giliran saya diserobot. Nah itu duit dari mana? Pas pangkalan sepi, ada yang minta diantar ke Gang Nipah. Udin ngasih 5 lembar 1000-an yang lecek ke Udin ojek. Udin ojek ngembaliin 3.000 ke Udin. Nah, saya ngambil buat bensin aja ya, 2.000. Gitu Bang Udin. Bener nih? Bener, itu hak Bang Udin. Alhamdulillah. Wah, gitu tuh. Udin ojek tuh, boleh. Nah, Udin mencium uang itu dengan penuh syukur. Lalu dia pamit. Sampai di rumah Udin cerita sama Sri. Sri seneng banget. Bukan duitnya, tapi sikap Udin yang udah mulai berubah. Saat itu Bram datang. Nah, ini dia.
Bram yang maling motor ya Bang? Tuh, inget kan? Ya kalau maling saya mah inget Bang. Emang si Mas suka temenan sama yang gituan? Lihat aja mukanya. Ya, Bram ngobrol lama. Dia pulang udah lewat maghrib. Begitu Bram pulang, Udin mandi. Pas mandi, Sri ngegedor pintu kamar mandi. Bang, motornya si Eng hilang. Kalau hilang kenapa? Ya nggak kenapa-napa. Ya udah. Aku takut abang yang dituduh. Kasian. Bener aja loh. Beberapa orang termasuk Pak RT udah ada di depan rumah Udin. Pasti Udin mau disidang sama warga nih. Bang, kayak waktu di rumah Pak Haji yang kehilangan itu Bang ya? Pasti Udin diajak ke tempat kejadian ini. Kayak waktu diajak ke warung rokok itu ya Bang ya? Pasti Udin difitnah deh. Kayak waktu ada yang kehilangan celana jin itu Bang ya? Iya, pinter deh anak-anak. Ya, bener. Udin dituduh. Diajak ke tempat kejadian perkara alias TKP. Terus difitnah. Udin ngelak. Tapi ada yang ngelihat Udin didatengin Bram. Nah, terus Pak RT menginterogasi Udin di rumahnya. Masih dengan logat Bataknya yang kental, warga berdiri mengelilingi Udin dan Pak RT. Sri berada di dekat Udin. Begini. Maaf, Mana Pak RT? agak-agak batuk ini. Ada yang ngeliat malingnya bawa motor. Maling itu keluar dari rumah kan? Dari rumah kau maksudku. Mungkin kau ingat ada yang datang ke rumah kau sore tadi. Belum tentu yang dibawa motor yang hilang, Pak. Temen saya emang ada yang datang. Namanya Bram. Belum tentu malingnya si Bram. Bah, maling motor itu mungkin si Bram. Saya nggak terima. Wah, bagaimana ini? Siapa dong ngambil itu? Kalau udah ketangkep malingnya, dia aja kita tangkap. Ya. Udah, nggak usah ditangkap-tangkap, hajar aja. Tenang dulu lah. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Kalau dalam 1 kali 24 jam motor tidak ditemukan, kita lapor polisi. Ya, terus cari rame-rame ke rumah si Bram. Wah, gawat ini. Bisa ketangkep lagi nih si Udin. Kok situ yakin sih Bram yang maling? Emang kerjaan Bram kan maling motor. Tapi kan belum terbukti, Mas. Ya, benar-benar. Belum tentu itu kerjaan Bram. Kalau gitu gimana ya? Besok deh kita buktiin ya. Nah, kenapa mesti besok, Mas? Kelamaan. Ya, sekarang waktunya habis. Kenapa ceritanya nanggung sih, Bang? Keselin kalau begini. Habis gimana dong? Kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.